Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Angkat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Bu, mau ceramah keras atau lembek? Panjang atau pendek? Keras panjang lagi. Itulah orang Islam. Ini baru kursi ceramah. Kalau tadi itu kursi pemalas. Itu tadi kursi mau nikah itu, Bu. Itu sana itu. Itu di gereja cocok, di masjid nggak boleh. Saya sudah lama pakai itu, malas. Pakai yang begini-ginilah. Gara-gara ini Pak, ribut terus kita di negara ini. Gara-gara kursi ini. Ada yang mau 10 periode, 20 periode, 30 periode. Baku hantam sudah kalian. Kita bicara tentang Isra Miraj. Amin ya Rabbal. Tidak ada urusan. Apakah percaya Abu Jahal lebih spektakuler, lebih dahsyat daripada ini? Kata Abu Jahal, aku percaya. Rasulullah katakan kepada Abu Jahal, Abu Jahal, makhluk yang menerbangkanku kecepatannya seperti kilat menyambar. Dalam satu temuan relativisasi Einstein, Albert Einstein, yang disebut dengan relativisasi Einstein, beliau menerangkan di sini bahwa kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Rasulullah menyaksikan makhluk yang membawa beliau seperti kecepatan kilat. Kecepatan kilat separuh daripada kecepatan cahaya. Mari kita ukur jarak antara Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, 1.500 km. Jakarta Sumatera Utara, Jakarta Medan 1.500 km. Kecepatan pesawat menerbangkan Boeing 737 atau Airbus 900 dalam ukuran kecepatan knot 800 km per jam. Berarti pesawat tiba di Medan 1.500 km 2 jam. Rasulullah menyaksikan, aku dibawa secepat kilat. Separuh dari kecepatan cahaya, 150.000 km per detik adalah kecepatan kilat. Ini yang Abu Jahal tidak terima. Omong kosong apa ini wahai Muhammad? Menemukan kami 40 hari 40 malam. Antum hanya separuh minal laila. Kalau Abu Jahal beriman, dia memperhatikan isim yang mentasbihkan Allah, yang mensucikan Allah. Kalau Allah sudah disucikan, segala sesuatu mustahil tidak terjadi, pasti terjadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau sudah menyucikan Allah, insya Allah tidak ada yang mustahil, semuanya pasti terjadi. Kalau Abu Jahal beriman, Ustadz baca tadi, jangan main-main, Kori Internasional dari Iran, beliau yang bacakan tadi, Subhanallazi asra bi abdih laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallazi, maha suci Allah yang memperjalankan, bukan berjalan Abu Jahal, memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Beginilah, terlalu jauh mencontohkan itu. Saya masuk Islam 2006.
Sampai hari ini sebentar subuh, saya istri dan anak mau menuju ke Sumatera. Hampir 15 tahun, 14 tahun lebih saya berdakwah keliling Indonesia, ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Aceh, Riau, Batam, Kepulauan Riau dan lain sebagainya, Pulau Jawa, cuma menggunakan mobil. Hampir 15 tahun, alhamdulillah, saya tidak pernah masuk rumah sakit. Makan tidak teratur, minum tidak teratur, tidur apalagi tidak teratur. Wallahi, adakah saya kurang sehat? Insya Allah, setiap perjalanan dimulai dengan mensucikan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Proses perjalanan kehidupan umat manusia dalam hal ini secara spesifik berlaku bagi kaum mukmin. Kadangkala kita mendapat musibah di jalan karena kita lupa mensucikan Allah. Ini agama yang paling bersih, agama yang paling sempurna, agama yang paling suci. Bukan berarti Bapak Ibu saya tidak mendapat musibah. Sudah berapa kali kami suami istri dan anak masuk ke dalam jurang, alhamdulillah cuma mobil yang hancur, lecet sedikit pun kami enggak pernah alami. Karena apa? Allah belum mengizinkan. Maka lillahi ayat tajid sabiqaladin subhanahu isaquna amran fa'inama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun jadi. Saya orang yang paling anti-Islam, saya orang yang tidak menerima iman Islam. Satu keluarga, istri dan anak-anak. Pertanyaannya, kenapa kami sampai di dalam Islam? Tadi ada juga yang memperkenalkan diri sama saya, Abdul Aziz, Chinese, orang Cina. Ustadz saya juga mualaf. Cuma memang beda, Abdul Aziz antum mualaf, kalau saya bukan mualaf, saya al-muhtadin. Nah itu bedanya. Insya Allah beliau mualaf, orang yang dibujuk, saya enggak ada yang bujuk. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Jadi gelar kita beda, beliau mualaf, saya muhtadin. Kalau orang yang tadinya dari kafir terhormat, insya Allah dihormati oleh Allah, masuk Islam pun terhormat. Makanya Abdul Aziz belajar Islam baik-baik, robah statusmu menjadi muhtadin. Jangan pakai kata mualaf. Kalau mualaf itu belum tentu Islam, belum tentu. Banyak contoh, pagi beriman, sore menyangkal, pagi beriman, sore murtad lagi. Ini bukan tempat bermain Islam ini. Ini adalah pelabuhan terakhir manusia untuk mencapai surga Jannatin Naim yang penuh kenikmatan. Nikmat apa di dunia ini? Enggak ada habisnya. Dapat satu maunya dua, dapat dua maunya tiga, dapat tiga maunya empat, dapat empat maunya lima. Penuh dengan nafsu dunia ini. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Ujung-ujungnya apa? Sakit. Ujung-ujungnya apa? Menderita. Ambisi dan keserakahan. Inilah yang terjadi, Bu, dalam perjalanan Zulekha. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsah la amaratun bisu'i illa man rahima rabbih inna rabbih ghafurur rahim. Dia akui dia tidak mampu menggoda Yusuf karena pertahanan iman Nabi Yusuf kuat. Maka Zulekha mengaku di hadapan Allah, dia tidak mampu menggoda Nabi Yusuf, dan Zulekha mengaku di hadapan Allah,
Quran surah Yusuf ayat 53. Sesungguhnya nafsu yang memerintahkanku untuk melakukan kejahatan, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Di mana itu? Di depan nanti bulan Ramadan. Orang Islam memiliki nafsu, tapi nafsunya dibatasi setiap tahun di bulan Ramadan. Sebelumnya apa? Segala aktivitas kehidupan kita diatur dalam sholat. Mau minta apa saja dalam sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wa sholati innallaha ma'asabirin. Jadi biar sudah tidak punya gaji, yang dulunya di sana di kafir terjamin, begitu masuk Islam nggak apa-apa, nggak ada gaji lagi, tapi jiwa kami tenang, sabar, karena ada kehidupan yang lebih berarti, akhirat yang telah menunggu. Apa saja semua ada di sana. Tapi kalau mendapatkan akhirat jangan buru-buru, apalagi bunuh diri. Bu, kalau mau dapatkan akhirat jangan bunuh diri. Mendapatkan akhirat nanti Allah yang mengambil kita. Saya ini kan orang dulunya kafir, begitu masuk Islam banyak melihat orang Islam meninggal dunia, orang kafir juga banyak saya kuburkan dulu. Kalau laki-laki pakai baju jas, pakai sepatu, basi kupu-kupu. Panditanya mengatakan tanah kembali ke tanah, debu kembali ke debu, barang-barang berharga ditaruh di dalam peti mayat. Orang Islam nggak bawa apa-apa. Baru sekarang saya tahu, oh ternyata mati dalam Islam itu bukan kita yang mengatur, bukan kita yang mau kita selamat. Ternyata yang menyelamatkan kita itu adalah iman dan amal perbuatan kita. Jadi nggak perlu ada juru selamat. Kalau di Kristen kan waktu saya dulu mesti ada juru selamat. Di Islam tidak pakai juru selamat, sedangkan selamat belum tentu selamat. Ya maaf aja Met kalau antum tersinggung, tapi memang nggak bisa pakai juru selamat. Wa kullu insanin alzamnahu ta'ira fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu masyura iqra kitabakafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatanmu. Masing-masing kita ke sana. Makanya saya begitu masuk Islam enggak mau saya orang kunut datang di masjid kuliah subuh, orang imamnya kunut, saya sering ceramah subuh, disuruh oleh panitia, tafadhol maskuran Ustaz, antum jadi imam. Enggak mau saya jadi imam. Kalau sholat subuh saya tidak mau jadi imam. Saya suka imam zuhur dan asar. Iya Pak Kiai, mohon maaf. Karena kalau zuhur dan asar kan tidak baca ayat, cuma qomat kamit. Jadi saya nggak mau. Saya bilang sama pengurus masjid, silakan suruh imam rawatib di masjid ini. Saya nggak bisa. Kenapa Ustaz? Sudah, nanti saya jelaskan. Disuruhlah imam di situ. Karena salah satu syarat menjadi imam, bacaan Qur'annya harus tepat makhraj, harus menggunakan orang-orang yang memang terlatih sebagai imam. Kita ini dari kafir, makhrajnya kocar kacir. Ngapain antum suruh jadi imam? Lagi pula kita tahu di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Saya tidak mau jadi provokator, itu maksudnya. Kalau saya jadi imam, begitu saya membaca kunut, orang
orang yang tidak kunut pasti marah sama saya. Wadina fiman hadait wa fiman afait wa tawallana fiman tawalait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarah maqadait. Muhammadiyah pasti akan tidak senang sama saya. Kunut adalah doa. Begitu saya juga jadi imam tidak membaca kunut, orang MU akan curiga sama saya. Ini membuat kacau nih Yahya ini. Nggak mau saya jadi makmum. Memang saya makmum. Jadi lain kali panitia kalau mau undang saya ceramah jangan panggil ustaz. Ustaz sudah banyak, kiai sudah banyak. Lain kali kalau orang dari kafir diberi nikmat oleh Allah bisa berdakwah begini, panggil dia al-muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Itu lebih pas. Jangan panggil ustaz. Memang gampang menjadi ustaz itu, tidak mudah menjadi ustaz. Ini modal akhlak masih rusak begini. Panggil saja dia al-muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Suruh dia ceramah. Makanya saya bilang kepada panitia tadi, saya ini dengan Kiai Ketua MUI tadi, saya ini Pak Kiai bukan orang dari Islam. Saya orang Manado. Satu kampung saya sama Rocky Gerung itu. Sama-sama otak putus dua-dua, gila-gila semua. Iya, karena orang Manado itu tiga diajarkan orang Manado itu. Yang pertama, satu, harus menguasai ilmu filsafat. Yang kedua, bisa memasak. Laki-laki Manado. Yang ketiga, bisa bela diri. Tiga falsafah ini yang orang Manado pegang. Belajar filsafat untuk menguasai mother of science, karena induk dari segala pengetahuan adalah filsafat. Induk dari semua ilmu pengetahuan, hamparan sejarah-sejarah sains, induknya adalah filsafat. Itu harus dikuasai. Yang kedua, harus bisa memasak. Kenapa memasak? Kalau binimu sakit, istrimu sakit, bojonya sakit, antum yang urus memasak. Bisa berkelahi, bisa bela diri. Itu pertahanan diri untuk melindungi keluarga. Itu falsafah kami. Masuk Islam semuanya memang sama, ajarannya begitu. Menetapkan kemampuan logika standar, menetapkan kemampuan feeling perasaan standar, bahkan makan minum berhubungan badan pun diatur dalam Islam. Agama mana sesempurna ini? Rugi orang-orang kafir. Amin ya rabbal. Ini agama yang paling benar. Silakan ibu bapak bertengkar soal politik, sesama muslim saling menyakiti, sesama muslim saling serang. Kami tidak mau masuk ke situ. Kami pribadi bangga beragama Islam. Mari kita bersatu, hentikan semua itu, karena hanya memberikan keuntungan kepada kafir dan setan. Kita sholat, kita kumpul bersama, imam mulai komando, luruskan, rapatkan saf untuk menjaga kesempurnaan sholat. Dari sholat inilah kita sudah diajar bersatu oleh Allah. Ada seorang jenderal di Rusia, kalau nggak salah dari seorang panglima perang dari Rusia, datang ke Makkah. Di musim haji dia melihat dalam waktu yang singkat jutaan manusia itu bisa berbaris bersaf-saf mengelilingi Ka'bah. Seorang syekh bertanya, "Jenderal, kalau mengumpulkan pasukan militer 10.000 memerlukan waktu berapa lama?" Beliau katakan berminggu-minggu, 10 hari, ada 12 hari, ada yang berbulan-bulan. Kalau sudah berbau jutaan, di Makkah cuma dalam hitungan menit jutaan manusia sudah tertib. Ini persatuan. Masya Allah.
sangat memprihatinkan saya perhatikan di hari-hari terakhir ini. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, dalam hamparan sajadah sejarah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa juga dalam bencana. Peristiwa ini terjadi justru banyak orang yang sudah memeluk Islam murtad lagi karena hasutan Abu Jahal. Provokator Abu Jahal ini, kafir ini provokator. Orang mukmin jadi munafik karena orang kafir. Ini Abu Jahal yang memprovokasi. Jangan percaya itu Muhammad. Ini. Jadi pada waktu terjadi peristiwa ini, banyak yang kemudian murtad lagi, kembali kepada kekafiran. Karena tidak percaya. Bagaimana mungkin dia akan sampai ke Sidratul Muntaha? Karena dia tidak beriman, dia tidak membaca teks dalam Quran, kebenaran firman Allah. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Supaya Allah dapat memperlihatkan segala keagungan dan kebesaran, Rasulullah diterbangkan minal laila, separuh malam, 6 jam, dari jam 8 sampai jam 12, bahkan tidak sampai 6 jam, cuma 4 jam pulang pergi. Masya Allah. Kalau kita naik pesawat Boeing jarak 1500 km 2 jam lebih, tapi Rasulullah secepat kilat 60 dikali 60, karena per detik 150.000 km per detik. Medan Jakarta cuma 1510, 100 kali lipat. Ini 150.000 km per detik. 60 dikali 60 3.600 dikali 150.000 km dikali 2 pulang pergi 1 miliar 80 juta dikali 2. Jarak penerbangan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha 6 miliar 480 juta. Logika mana kira-kira yang mampu menerima itu? Nggak bakal mampu diterima. Tapi untuk menganalisis kecepatan kilat sama dengan matahari, cahaya dari matahari mencapai bumi 4 menit sekian detik. Sehari kita lihat itu 4 menit cahaya dari matahari sampai ke bumi. Mana bisa kita melogikakan apa yang Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, berikan like jika suka, dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.